Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya studi kasus interaktif yang menarik sekali ya dari Dr. Ricky Sababalat. Iya, betul. Ini tentang kondisi darurat medis, namanya krisis adrenal. Betul. Nah, misi kita hari ini adalah coba memahami kenapa kondisi ini bisa terjadi, gejalanya apa saja, dan pelajaran pentingnya ya, terutama soal penggunaan obat steroid. Setuju. Kasusnya ini kan tentang seorang pria usia 61 tahun yang kondisinya menurun drastis setelah tiba-tiba berhenti minum obat steroid jangka panjang. Oke, kita langsung masuk ya. Pasien ini kan pakai prednison 10 tablet sehari, dan itu sudah 10 tahun lamanya. Terus dia stop mendadak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Waktu diperiksa, apa saja temuan pentingnya? Ya, gejalanya itu sangat khas sebetulnya. Kesadarannya menurun, sempat pingsan juga, terus ada keluhan nyeri perut, lemas, sama mual. Tapi yang paling bikin khawatir itu tanda-tanda vitalnya. Oh ya, gimana itu? Tekanan darahnya itu anjlok sekali, cuman 80/50 mmHg, rendah banget itu. Terus jantungnya berdebar cepat 110 kali per menit, itu upaya tubuhnya kompensasi karena syok. Wow, 80-50 itu rendah sekali ya. Pasti lemes banget itu. Ada temuan lain? Ada. Di telapak tangannya itu terlihat lebih gelap atau hiperpigmentasi. Terus hasil lab juga mendukung ada gangguan elektrolit, kaliumnya tinggi, natriumnya rendah. Dan yang paling utama, kadar hormon kortisol dalam darahnya sangat-sangat rendah. Oke, jadi jelas ya. Penurunan kesadaran, tekanan darah drop, jantung cepat, gangguan elektrolit, plus kortisol rendah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa hubungannya sama prednison yang dihentikan mendadak itu? Nah, ini intinya. Jadi gini, penggunaan steroid kayak prednison dalam jangka waktu lama dan dosis cukup tinggi, itu dia menekan fungsi kelenjar adrenal kita sendiri. Kelenjar adrenal ini kan tugasnya bikin kortisol alami. Jadi kayak dimatikan sementara gitu ya fungsinya? Tepat. Ibaratnya kelenjar adrenalnya jadi tertidur atau malas karena merasa, oh, udah ada kortisol dari luar nih, obat. Jadi nggak perlu produksi sendiri. Nah, masalahnya, pasokan dari luar ini tiba-tiba dihentikan. Ah, saya mulai paham. Jadi tubuhnya kaget ya? Betul. Tubuh tiba-tiba mengalami kekurangan kortisol akut. Padahal kortisol ini sangat vital. Dia penting untuk respon tubuh terhadap stres, bantu atur tekanan darah, metabolisme, gula darah, banyak fungsinya. Kekurangan mendadak inilah yang kita sebut krisis adrenal. Ini kondisi darurat. Jadi itu poin kunci pertama ya, steroid jangka panjang bisa menidurkan kelenjar adrenal kita. Benar sekali. Terus soal elektrolit tadi dok, kenapa natriumnya bisa rendah dan kaliumnya tinggi? Apa itu juga karena kortisol? Itu sedikit lebih kompleks. Jadi kelenjar adrenal itu kan punya beberapa bagian ya. Kortisol dibuat di satu bagian. Ada bagian lain yang bikin hormon namanya aldosteron. Aldosteron ini tugasnya ngatur keseimbangan garam dan air, termasuk natrium dan kalium. Oke. Nah, produksi aldosteron ini juga bisa ikut terganggu sedikit pada kondisi ini, meskipun nggak separah gangguan kortisol biasanya. Ini yang bikin natrium turun dan kalium naik. Tapi perlu diingat, penyebab utama syok dan kondisi gawatnya itu adalah kekurangan kortisol. Paham. Jadi memang fokus utamanya di kortisol yang hilang mendadak itu ya? Ya, betul. Ini jadi jelas banget ya, bahaya sekali kalau menghentikan steroid begitu saja tanpa aturan. Sangat berbahaya. Makanya, ini poin kunci kedua kita. Penghentian steroid jangka panjang itu harus dilakukan secara bertahap. Istilahnya tapering off. Tapering off, itu gimana maksudnya? Dosis obatnya diturunkan pelan-pelan, bisa dalam beberapa minggu atau bahkan bulan, tergantung dosis awal dan lama pemakaian. Ini penting untuk memberi kesempatan kelenjar adrenal yang tadi tertidur untuk bangun lagi pelan-pelan dan mulai produksi kortisol alami sendiri. Jadi nggak boleh langsung cut gitu aja ya, harus kasih waktu buat adaptasi lagi. Tepat sekali. Kalau langsung di-cut, ya risikonya krisis seperti pasien ini. Oke, sangat jelas. Nah, ada satu lagi yang saya penasaran tadi, soal telapak tangan yang menghitam atau hiperpigmentasi itu. Apa hubungannya sama kekurangan kortisol? Kok malah jadi hitam? Nah, ini dia yang unik. Justru hiperpigmentasi ini muncul karena kekurangan kortisol. Jadi gini mekanismenya. Saat tubuh kekurangan kortisol, otak kita, lebih tepatnya kelenjar hipofisis di otak, akan berusaha keras merangsang adrenal supaya kerja lebih giat. Caranya gimana? Dengan mengeluarkan hormon perangsang yang namanya ACTH lebih banyak,
Nah, hormon ACTH ini dibuat dari molekul prekursor yang lebih besar. Ternyata, waktu molekul ini dipecah untuk jadi ACTH, dia juga menghasilkan pecahan lain, yaitu MSH, hormon yang merangsang produksi pigmen melanin di kulit. Oh, jadi karena otaknya teriak minta kortisol, produksi ACTH naik, efek sampingnya produksi pigmen kulit MSH juga ikut naik. Persis. Makanya kulitnya jadi lebih gelap. Ini jadi poin kunci ketiga. Perubahan warna kulit bisa jadi tanda ada masalah internal hormon, tapi penyebabnya kadang nggak langsung terduga. Menarik sekali penjelasannya. Nah, kalau udah terlanjur kejadian nih, krisis adrenal seperti pasien ini, apa yang harus dilakukan di UGD? Tindakan penyelamatannya? Prioritas utama tentu resusitasi untuk menyelamatkan nyawa. Yang pertama, pasang infus cairan NCl 0,9% atau garam fisiologis diguyur cukup cepat. Tujuannya untuk menaikkan volume cairan di pembuluh darah dan menaikkan tekanan darah yang anjlok tadi, sekaligus mengatasi dehidrasi. Oke, cairan dulu terus. Yang kedua, dan ini sangat krusial, segera berikan suntikan hidrokortison dosis tinggi melalui infus. Ini ibaratnya langsung mengganti kortisol yang hilang secara darurat. Ini tindakan yang life-saving. Hidrokortison ya, pengganti kortisolnya. Ada lagi? Penting juga untuk memantau dan mengoreksi gangguan elektrolitnya. Tapi hati-hati, misalnya jangan sekali-kali kasih tambahan kalium, karena kadar kaliumnya kan udah tinggi, malah bisa berbahaya. Jadi fokusnya di cairan dan hidrokortison dulu. Oke, jelas sekali langkah-langkah daruratnya. Jadi, dari kasus ini kita bisa lihat ya, krisis adrenal itu serius banget bisa mengancam nyawa akibatnya dari penghentian steroid mendadak. Tapi sebenarnya bisa dicegah. Sangat bisa dicegah dengan cara tapering off yang benar dan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien. Nah, ini jadi pengingat penting ya buat kita semua. Kalau memang harus minum obat jangka panjang, apalagi steroid, penting sekali untuk paham cara kerjanya dan jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis sendiri tanpa bicara dulu sama dokter. Setuju sekali. Komunikasi itu kunci. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga untuk Anda di rumah. Sejauh mana sih kita sudah berusaha memahami tubuh kita sendiri, cara kerjanya yang rumit ini, dan juga dampak dari setiap pengobatan atau intervensi medis yang kita jalani. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.